Halo Sobat Spiga semuanya, kembali lagi di Spiga TV, program acara TV Pembelajaran Spiga. Bersama saya, Karama, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu nih. Ada Ibu Sri Handayani. Swastiastu, Bu Sri. Nah, kalian udah tahu kan Bu Sri guru mata pelajaran apa di Spiga? Ya, Bu Sri guru mata pelajaran agama Hindu. Nah, sudah tentu kita di video pembelajaran kali ini akan belajar agama Hindu bersama Ibu Sri. Tapi sebelum kita mulai materi, kita mau ngapain nih Bu Sri? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dituntun oleh video yang satu ini ya. Ya, kita berdoa bersama. Menggunakan Saraswati Puja dan Saraswati Puja tadi. Ya, menggunakan Saraswati Puja. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati
Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Shanti, Shanti, Shanti.
Ya, kita tadi sudah berdoa bersama melantunkan Saraswati Puja. Nah, Bu Sri, di pembelajaran agama Hindu kali ini kita mau belajar apa nih? Kita mau belajar tentang Atman, tapi Atman. yang akan Ibu bahas terlebih dahulu yaitu Trikerangka Dasar Agama Hindu. Oke, berarti kita di video pembelajaran kali ini akan belajar tentang Atman. Tentu kita semua udah penasaran nih, kita mau belajar apa dan apa aja materi dalam pembelajaran kita pada kali ini. Nah, Bu Sri, pertama tadi Bu Sri udah bilang kita akan belajar 3 kerangka dasar agama Hindu. Boleh dong diceritain apa itu 3 kerangka dasar agama Hindu? 3 kerangka dasar agama Hindu itu merupakan suatu pedoman dasar yang digunakan oleh umat Hindu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, seperti diibaratkan seperti sebuah rumah ya, tanpa adanya fondasi yang kuat, tanpa adanya dasar yang kuat, otomatis rumah tersebut pasti akan hancur atau mudah roboh. Ya. Nah, begitu pula dengan kita. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat atau fondasi yang kuat, otomatis kita pasti akan mudah terpengaruh ke hal-hal yang negatif, mudah hancur, mudah terpecah belah. Maka dari itu kita menggunakan 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa yang pertama, yang kedua itu susila, dan yang ketiga upacara. Upacara. Berarti 3 kerangka dasar agama Hindu adalah dasar atau fondasi kita sebagai umat Hindu. Iya, betul Nah, sekali. ada 3 nih, tatwa, susila, dan upacara. Nah, kalau boleh tahu tatwa itu apa sih, Bu Sri? Tatwa itu merupakan filsafat atau pengetahuan tentang suatu kebenaran. Filsafat. Iya. Ya. Lalu yang Kedua ada susila. susila. Yaitu pengetahuan tentang bagaimana kita berperilaku, bertingkah laku, berbuat yang baik. Semua tentang perbuatan yang baik ada di dalam susila tersebut. Oke. Kalau yang ketiga upacara. Kalau yang upacara itu merupakan pengetahuan tentang yatnya atau upacara agama atau ritual. Oke. Berarti kalau kita belajar ada 3, tatwa, susila, upacara. Tatwanya ini adalah filsafatnya, Ya. susila adalah perilakunya yang lebih ke arah sopan santun dan hal yang baik. Kalau yang ketiga upacaranya atau pelaksanaan upacara kita sebagai umat Hindu. Oke, Bu Sri. Nah, di dalam 3 kerangka dasar agama Hindu ini ada tatwa atau filsafat. Karena kita sedang belajar pelajaran agama Hindu, tentu kita sedang belajar filsafat atau tatwa. Nah, di dalam tatwa itu ada apa sih, Bu Sri? Dalam tatwa itu diajarkan tentang serada atau kepercayaan. Serada atau kepercayaan. Di dalam ajaran agama Hindu itu ada 5 kepercayaan yang harus kita yakini. Apa aja? Yang pertama itu adalah Brahman, percaya dengan adanya Brahman atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Lalu yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Atman. Iya, atau percikan terkecil dari Brahman. Lalu yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Karma pala. Iya, karma pala itu adalah hasil dari perbuatan. Misalnya baik kita perbuat, maka baik pula yang akan kita peroleh. Oke. Lalu yang keempat yaitu punarbawa. Punarbawa. Iya, artinya adalah percaya dengan adanya kelahiran kembali atau kelahiran berulang-ulang. Oh, kayak reinkarnasi itu ya. Ya. Oke. Mengapa manusia itu mengalami kelahiran kembali itu diakibatkan oleh karma wasana yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemungkinan ia semasa hidupnya ia selalu berbuat baik, selalu menolong orang, selalu berdharma dan menjalankan hal-hal yang bersifat positif. Otomatis ketika ia reinkarnasi bisa saja ia kembali menjadi manusia, atau ketika ia reinkarnasi bisa saja menjadi makhluk yang lebih mulia gitu ya, karena dia iya. berbuat baik. Maksudnya mulia itu mungkin secara dia lahir akan tubuhnya mungkin baik gitu ya. Mungkin memiliki wajah yang cantik, selalu bersifat yang baik dan cerdas lah, itu Oke. salah satu contohnya. Terakhir yang kelima. Yang kelima itu adalah moksa. Moksa. Percaya dengan adanya moksa atau bersatunya Atman dengan Brahman. Oke. Atau kebahagiaan rohani lah yang dibilang. Oke. Bu Sri, berarti nih kalau kita sudah menyelesaikan karma di alam ini, tentu kita akan moksa. Iya. Kalau kita karmanya belum selesai, kita akan punarbawa lagi Iya. di bumi ini. Kehidupan, iya. Kita mengalami kelahiran kembali tergantung itu hasil dari perbuatan kita. Misalnya kita selalu mencaci maki orang, selalu berbuat yang tidak baik, otomatis ketika reinkarnasi kembali bisa saja kita menjadi manusia tapi terlahir cacat, atau lalu yang kedua bisa saja kita menjadi hewan atau tumbuhan. Begitu.
Kalau seandainya maka dari itu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik walaupun bukan hal yang baik yang kita selalu terima. Misalnya kita selalu dihina, dicemooh, tetapi kita tetap menanggapi dengan hal-hal yang baik. Oke. Nah, tadi sudah kita belajar tentang Pancasrada atau keyakinan. Tapi nih Bu Sri, gimana sih caranya kita bisa lebih meyakini dari Pancasrada? Ada caranya nggak? Ada cara yang disebut dengan, ada 3 cara yang disebut dengan Tri Pramana. 3 cara. Iya, 3 cara tersebut untuk memperoleh pengetahuan melalui yang pertama itu disebut dengan agama pramana, yaitu memperoleh suatu kebenaran dari berdasarkan para maharsi atau kitab suci Weda. Lalu yang kedua yaitu Anumana Pramana. Anumana Pramana. Iya, memperoleh pengetahuan dengan melihat gejala-gejala yang terjadi. Salah satu contohnya kita bisa merasakan dan kita bisa tahu bahwa angin itu ada karena kita melihat pohon itu bergerak. Kita bisa merasakan rasa panas, hawa panas diakibatkan oleh adanya matahari. Iya, sinar matahari. Dan yang ketiga yaitu Pratyaksa Pramana, yaitu pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan dengan melihat dari dari panca panca indera. Berarti melihat, merasakan, mendengar gitu Iya. sendiri. Iya, betul sekali, Rama. Berarti contohnya nih Bu Sri, kalau kitab suci Bhagavad Gita gitu, terus Rigveda dan lain-lain itu termasuk di agama Pramana Iya, ya? termasuk di tatwa dia. Karena di dalam tatwa itu mempelajari tentang suatu kebenaran yang diterima oleh para maharsi, wahyu yang diterima oleh para maharsi melalui pendengaran atau dirangkum menjadi sebuah kitab. Oke, kalau misalnya ada asap, berarti tentu adanya api. Ada api, ya. Nah itu termasuk di mana? Itu termasuk ke dalam Anumana Pramana karena kita bisa melihat gejala-gejala yang terjadi. Oke. Kalau kita melihat langsung matahari, melihat langsung bulan itu termasuk dalam Itu termasuk ke dalam agama Pramana. agama atau pratyaksa maksudnya? Maaf, Pratyaksa Oke, maksudnya. pratyaksa berarti. Oke, itu 3 cara kita meyakini dari Pancasrada atau lebih meyakini dari sebuah kebenaran yang ada. Iya. Nah, kita selanjutnya akan bahas ke materi utama kita tentang Atma, ya Bu Sri ya. Oke, tapi sebelum kita bercerita atau ngobrol lebih dalam tentang Atma, kita lihat atau kita simak satu video berikutnya yuk. Yuk. Oke, kita simak dulu ya. Di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal tentang konsep Atman, yang terdapat dalam diri setiap manusia. Atman sering diartikan sebagai percikan terkecil dari Brahman, yaitu Dewata atau Tuhan. Dalam kepercayaan agama Hindu, Atman dikenal terdapat pada semua makhluk hidup. Kendati demikian, kita kadang tidak bisa membedakan apa itu Atman, dan apa itu roh. Kadang hal ini menjadi perdebatan manusia, sebab banyak yang menganggap Atman sama dengan roh. Padahal di dalam ajaran agama Hindu, roh dan Atman sangatlah berbeda. Di dalam agama Hindu, kita mengenal adanya Panca Mahabhuta, yaitu 5 elemen dasar, yang membentuk alam semesta, atau Buana Agung, dan badan manusia yaitu Buana Alit. Bagian-bagian dari Panca Mahabhuta adalah: pertama Pertiwi, yaitu unsur padat atau tanah. Kedua Apa, yaitu unsur cair atau air. Ketiga Teja, yaitu unsur cahaya atau api. Yang keempat Bayu, yaitu unsur angin atau udara. Dan yang kelima Akasa, yaitu ruang atau eter. Jika dilihat dari sini, kita bisa membedakan bahwa Atman dan roh sangat berbeda. Atman yaitu percikan terkecil dari Tuhan, di mana Atman itu tidak terpengaruh dengan sifat keduniawian. Sehingga Atman tidak terikat dengan adanya Panca Mahabhuta. Contoh, misalnya, di saat proses kehamilan seorang ibu, maka anak yang akan dilahirkan mendapat percikan dari Tuhan, yang disebut Atman. Sehingga si anak tersebut menjadi hidup, dan dilahirkan dalam keadaan polos. Sedangkan roh, yakni sudah terikat dengan Panca Mahabhuta, atau keduniawian. Contoh, misalnya orang yang meninggal kemudian kita melihat hantunya. Maka itu sebenarnya yang kita lihat adalah roh yang masih terikat dengan sifat keduniawian, sehingga si roh tersebut masih merasakan adanya ketergantungan terhadap duniawi, sehingga masih gentayangan. Maka dengan penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa Atman dan roh itu sangat berbeda.
Sebab Atman merupakan percikan Tuhan yang sudah tidak terikat, sehingga bisa berbentuk apa saja, misalnya seperti cahaya dari sang dewata. Sedangkan roh, masih mengalami bentuk seperti dari mana dia berasal, atau masih kadang berbentuk seperti di waktu masih hidup. Misalnya, kadang kita melihat seseorang di tempat lain dalam keadaan sehat. Padahal pada kenyataannya, orang tersebut sudah sakit-sakitan di rumahnya. Dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan, bahwa Atman tidak terlukai oleh senjata apapun, sebab Atman itu abadi, dan masih berlanjut. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Nah, Bu Sri, tadi kita udah nonton video kan tentang Atman. Kita sekarang akan bahas lebih dalam lagi tentang Atman itu sendiri, dari pengertiannya, sifat-sifat, dan juga fungsinya. Nah, kalau boleh tahu, Atman itu apa sih, Bu Sri, secara spesifik? Atman itu merupakan percikan terkecil dari insan Widiwasa atau Brahman. Ya, bisa dikatakan juga sebagai sinar suci dari Brahman. Tanpa adanya Atman, manusia, tumbuhan, dan hewan tidak akan pernah bisa hidup, bernapas, ataupun bergerak. Sama seperti kita melihat orang yang telah meninggal, yang hancur itu bukan Atmannya yang hancur, tapi badan kasarnya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu itu ada 3 lapisan tubuh yang disebut dengan Trisarira. Trisarira itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Stula Sarira, yaitu lapisan badan kasar, yaitu tubuh kita sendiri. Yang itulah yang akan hancur ketika manusia itu meninggal, ketika diaben. Tapi Atman tidak akan pernah bisa hancur. Nanti kita bahas di sifat-sifat Atman. Karena Atman itu memiliki sifat-sifat banyak sekali yang tertulis di dalam kitab Bhagavad Gita, Vraspati Tattva, atau di dalam Paramashiva Tattva, yang menyatakan bahwa Atman itu tidak berkaki, tidak bertangan, tidak mudah dihancurkan, tidak bergerak, tidak terlukai oleh senjata, dan lain-lain, masih banyak lainnya. Oke, tadi kita ngomongin Atman, Bu Sri ada menyinggung tentang Brahman. Kalau boleh tahu, hubungan antara Atman dan Brahman itu apa, Bu Sri? Hubungan antara Brahman dan Atman itu sangat berkaitan ya, karena Atman dan Brahman itu memiliki sifat yang sama-sama tidak terlukai oleh senjata, tidak terbasahkan oleh air. Jadi jika kita hubungkan dengan manusia ketika hidup, ketika meninggal itu yang hancur adalah badan kasar. Jadi ibu lanjutkan kembali yang tadi, karena belum selesai. Yang hancur adalah badan kasarnya, yang badan halus atau Atmannya tidak akan pernah hancur. Nah, bagian Suksma Sarira yang kedua itu adalah Suksma Sarira, yaitu lapisan badan halus. Lapisan badan halus dalam tubuh manusia itu merupakan pikiran. Dan yang ketiga, Antahkarana Sarira. Antahkarana Sarira itu merupakan lapisan badan penyebab yang menyebabkan badan atau tubuh manusia itu hidup. Ya, tanpa adanya Brahman, tanpa adanya Atman, manusia tidak akan bisa hidup, bernapas, dan bergerak. Begitulah hubungan antara Brahman dengan Atman. Oke, berarti tanpa adanya Atman, manusia tidak bisa bergerak. Atman merupakan percikan dari Brahman itu sendiri. Nah, jika diibaratkan seperti ini, Rama. Jika diibaratkan seperti lautannya itu adalah Brahman, titik atau uap airnya itu adalah Atmannya. Oke, berarti dalam Brahman itu lebih luas daripada Atman. Iya. Secara sifat punya kesamaan atau berbeda? Untuk Brahman dan Atman memiliki sifat yang sama. Memiliki sifat yang sama. Oke, bahas tentang sifat dari Atman itu sendiri. Nah, tadi Bu Sri sudah menyampaikan bahwa banyak banget sifat-sifat dari Atman itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih Bu Sri sifat-sifat dari Atman itu sendiri? Nah, untuk sifat-sifat itu ada 3 kitab yang menyatakan bahwa sifat Atman dan Brahman itu sama. Yang pertama dinyatakan di dalam Vraspati Tattva, yang menyatakan bahwa Tuhan atau Atman itu memiliki sifat ada di mana-mana, meresap di segala tempat. Lalu yang kedua bersifat antarjyoti, yaitu bersinar tapi tidak ada yang menyinari. Dan yang ketiga bersifat tidak terpikirkan, yang disebut dengan asintya. Oh ya, asintya. Lalu yang keempat nirpakaram, yaitu sifat Atman atau Brahman itu tidak memiliki tangan. Dan yang kelima nirpadam, yaitu Atman atau Brahman tidak memiliki kaki. Yang keenam itu ada nir indriyam, yaitu Atman dan Brahman tidak memiliki panca indera. Dan yang ketujuh itu adalah nirupam, Atman dan Brahman tidak memiliki
wajah atau wujud atau rupa. Oke, berarti ada 7 sifat Atman yang tertuang dalam kitab Uraswati Tattwa. Nah, berikutnya setelah Uraswati Tattwa ada yang kedua, yakni Bhagavad Gita. Iya. Nah, kalau dalam Bhagavad Gita sifat Atman apa aja nih, Bu Sri? Untuk sifat ya Atman yang ada di dalam kitab Bhagavad Gita itu ada 12 sifat. Yang pertama itu adalah Acodya, yang artinya adalah tidak terlukai oleh senjata. Lalu yang kedua itu ada Adahya, yang artinya adalah Atman atau Brahman tidak mudah terbakar oleh api. Dan yang ketiga itu ada Akledya, yaitu sifat Atman tidak terkeringkan oleh angin. Dan yang keempat itu adalah Acesya, ya, yaitu sifat Atman atau Brahman tidak terbasakan oleh air. Lalu yang kelima itu adalah Nitya, yaitu abadi. Yang keenam itu ada Sarwagata, Atman atau Brahman memiliki sifat ada di mana-mana. Yang ketujuh Stanu, yaitu Atman atau Brahman memiliki sifat tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan Acala, yaitu tidak bergerak. Yang kesembilan Avyakta, tidak terlahirkan. Lalu yang ke-10 Asintya, yang artinya adalah Atman dan Brahman tidak dapat terpikirkan. Ya, lalu Awikara, yaitu sifat Atman tidak memiliki jenis kelamin. Lalu yang ke-12 Sanatana, yaitu selalu sama. Oke. Nah, jadi antara Brahman dan Atman memiliki sifat yang sama. Oke. Bhagavad Gita sudah, Uraswati Tattwa sudah, yang lagi satu dari Parama Siwa Tattwa. Nah, boleh dijelasin nih Bu Sri apa aja sifat Atman di Parama Siwa Tattwa? Iya, bisa Rama. Untuk sifat Atman yang terdapat di dalam Parama Siwa Tattwa itu ada 11, yaitu yang pertama Apramaya, yang artinya adalah tidak terbayangkan. Lalu yang kedua Ananta, tidak terbatas. Lalu yang ketiga Anidesya, yang artinya adalah tidak dapat diberikan batasan. Lalu yang keempat Anaupamya, yang artinya adalah tidak dapat kena penyakit atau bisa dikatakan suci. Lalu yang keenam Suksma, tidak dapat dilihat. Lalu yang ketujuh Sarwagita, yang artinya adalah memenuhi segalanya. Lalu yang kedelapan Dhruva, yang artinya adalah bergerak stabil. Lalu yang kesembilan Avyaya, yaitu artinya adalah tidak pernah berkurang. Lalu yang ke-10 Iswara, yaitu guru yang mengatur segalanya. Oke. Nah, kita bisa bahas satu persatu mungkin dari sifat dari Atman itu sendiri. Yang paling sering kita dengarkan sifat dari Atman itu adalah Acintya. Iya, betul. Acintya tidak dapat terpikirkan. Kenapa sih dikatakan Atman ini tidak dapat terpikirkan? Karena kita tidak bisa mengetahui wujud Atman itu seperti apa, sama seperti Brahman. Bagaimanakah wujud Brahman? Pernahkah melihat Tuhan? Rama pernah melihat Tuhan? Iya, tidak pernah. Pernah mengetahuikah Tuhan itu cewek atau cowok? Tidak. Ya, tidak pernah. Karena memang itulah sifat Atman, tidak bisa kita pikirkan karena Tuhan tidak bisa kita lihat. Tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam semua makhluk. Maka dari itu ada ajaran agama Hindu yang mengajarkan Tattwa Asi. Kita tidak boleh menyakiti orang lain karena itu sama dengan kita menyakiti diri sendiri. Apabila kita mencintai orang lain, menyayangi orang lain, menyayangi makhluk lain, entah itu hewan atau tumbuhan dengan cara menjaga atau merawat, maka hasilnya kita juga yang akan menerima. Salah satu contohnya ketika kita merawat tanaman, buahnya akan kita terima hasilnya. Kalau kita seandainya tidak merawat tanaman atau melalaikannya seperti itu, tidak menjaga, tidak memberikan dia air, tidak memberikan pupuk, otomatis kita tidak bisa mendapatkan udara segar. Begitu pula dengan hewan, jika seandainya kita tidak bisa menjaga hewan, misalnya ayam dan lain-lain, ayam, kucing dan lain-lain, ketika kita kelaparan, kita tidak bisa memakan ayam tersebut karena sudah kita siksa atau kita tidak menghiraukannya. Oke. Kemudian contoh dari Atman itu sendiri ada tentang Stanu ya kalau nggak salah, tidak berpindah-pindah. Iya, tidak berpindah-pindah. Maksudnya tidak berpindah-pindah itu gimana Pak Sri? Maksud dari Atman itu tidak berpindah-pindah, walaupun ketika manusia itu meninggal dunia, yang hancur kan badan kasar, Atmannya akan reinkarnasi kembali menjadi sesuai dengan karma wasananya. Misalnya baik perbuatannya, ketika ia reinkarnasi kembali, ia menjadi makhluk yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa ia tampil lebih cantik, bisa ia lebih pintar dari sebelumnya. Kalau seandainya dia misalnya jahat,
dulunya, ketika ia direinkarnasi kembali, otomatis dia bisa menjadi binatang atau hewan. Maka dari itu Atman yang dulunya ada di dalam tubuh misalnya ibu, Atman yang sekarang ibu wajahnya seperti sekarang ini, ketika reinkarnasi berikutnya tergantung karma wasana kita. Kalau kita buruk ya penampilan wajah kita tidak seperti sekarang, bisa saja lebih jelek dari yang sekarang. Itu salah satu contoh. Nah, ketika kita sekarang hidup nih kan bisa ngobrol sama Bu Sri, bisa bergerak. Tentu ada Atman di dalam tubuh kita. Nah, Atman yang ada di tubuh saya saat ini, apakah bisa berpindah ke tubuh orang lain? Seperti yang tadi Bu katakan, tidak bisa berpindah ke tubuh orang lain, tetapi ia reinkarnasi menggunakan dengan badan baru yang akan diterima sesuai dengan karma wasananya. Berarti harus selesai dulu di badan di tubuh ini. Kalau dia meninggal baru dia bisa bereinkarnasi sesuai dengan perbuatan yang ia perbuat ketika masa hidupnya. Misalnya kita selalu berbuat baik seperti yang tadi Bu katakan, otomatis ketika ia reinkarnasi kembali ada di badan yang baru, tetapi Atmannya masih Atman yang dulu. Iya. Oke, berikutnya Bu Sri, salah satu lagi sifat dari Atman itu sendiri ada Achodya dan Adahya. Kemudian ada Akledya dan juga Achesya. Ini kalau nggak salah beberapa sifat Atman yang tidak terlukai oleh senjata, tidak terlukai oleh api, tidak terlukai oleh misalnya tidak terbasahkan oleh air dan tidak terkeringkan oleh angin itu sendiri. Maksudnya bagaimana Bu Sri? Ketika manusia itu meninggal kan dibuatkan upacara pengabenan. Nah, ketika diabenkan yang hancur seperti yang Ibu tadi katakan, yang pertama badan kasarnya hancur, tapi Atmannya tidak akan pernah hancur. Jadi Atman itu akan reinkarnasi kembali sesuai dengan hasil perbuatan yang dia perbuat ketika selama hidupnya. Begitu. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk berbuat baik, walaupun kita selalu disalahkan, selalu dihina, dicemooh, tapi kita tetap selalu berbuat baik karena pasti akan perbuatan baik yang akan kita terima. Walaupun bukan sekarang, bisa saja nanti atau di masa reinkarnasi berikutnya ketika kelahiran kembali. Oke, berarti Bu Sri kalau lihat dari sifat tadi Adahya, Achodya, Akledya sama Achesya, walaupun tubuh fisik ini basah gitu atau terbakar oleh api atau tubuh ini terlukai oleh senjata dan juga terhempa oleh angin, tetapi Atman itu tidak terkena dari benda-benda itu. Oke, hanya tubuh fisiknya saja berarti yang terkena. Hanya ketika misalnya kita terluka, kita kena pisau, yang luka itu badan kita, bukan Atman. Iya, betul. Oke. Nah, sifat-sifat mungkin sudah, dan lebih dalam mungkin bisa tanya langsung ke WA-nya Bu Sri ya. Oke. Nah, Bu Sri, tadi kita udah ngobrolin tentang pengertian dari Atman itu sendiri, sifat-sifat dari Atman itu sendiri. Nah, sekarang kita mau ngobrolin fungsi dari Atman itu sendiri. Nah, fungsi Atman kalau boleh tahu apa aja nih Bu Sri? Fungsi Atman itu ada 3 nama. Yang pertama itu sebagai sumber stula sariranya makhluk dan cita. Lalu yang kedua itu sebagai bertanggung jawab atas karma baik buruknya yang diperbuat oleh orang tersebut, dan yang ketiga sebagai tenaga hidup dari makhluk tersebut. Oke, pertama berkaitan dengan stula sarira. Maksudnya itu gimana sih Bu Sri? Stula sarira itu badan kasar seperti yang tadi Bu katakan, yang tubuh kita kan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang badan kasar itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, tanpa adanya Atman, tubuh kita ini tidak akan bisa hidup bergerak seperti sekarang ini. Kita tidak akan bisa bicara. Otomatis ya seperti orang meninggal lah tanpa adanya Atman. Nah, kalau seandainya Atman tersebut sudah ada di dalam diri kita, ya otomatis kita bisa hidup, bergerak, bernafas, berlari dan lain-lain. Nah, yang kedua tadi bertanggung jawab atas karma yang diperbuat. Fungsi dari Atman. Maksudnya itu gimana Bu Sri? Seperti yang tadi Bu katakan juga, tadi sudah Ibu bahas tentang karma wasana. Ketika kita berbuat baik, berbuat yang tidak baik, itu yang akan diterima oleh Atman, menempati tubuh yang sesuai dengan karma yang diperbuat begitu. Berarti semua rekaman karma yang pernah kita buat gitu ya, karma yang pernah kita buat dan apa hal yang akan kita terima itu berarti terekam dalam Atman
itu sendiri berarti Bu Sri ya? Iya, menempati lah istilahnya, menempati badan wadah yang sesuai dengan yang diperbuat. Misalnya dia suka mencuri, mencaci maki, otomatis ketika dia lahir kembali kan bisa saja terlahir dengan cacat tanpa tangan, wajahnya bibirnya sumbing, misal salah satu contoh. Ya itulah yang ditempatkan oleh Atman itu, begitu Mas. Dan berarti kalau karma itu kan, kalau kita ngomongin karma dan karena Atman merupakan tanggung jawab dari karma itu sendiri, apa yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari dan apa yang kita terima itu berarti ada kaitannya dengan apa Atman yang dibawa oleh, gimana si Atman di kehidupan terdahulu berarti Bu Sri ya. Oke, yang ketiga tadi sebagai sumber energi, maksudnya itu gimana Bu Sri? Sebagai sumber energi atau tenaga hidup yang bersangkutan, karena jika tanpa adanya Atman ya kita tidak akan bisa berdiri seperti ini, tidak akan bisa bertemu, ya sama seperti yang tadi Bu katakan, seperti orang meninggal jadinya, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa bernapas dan lain-lain. Oke, berarti itu fungsi dari Atman itu sendiri. Nah, tadi Bu Sri berulang kali membahas tentang badan-badan. Nah, kalau boleh tahu badan sebenarnya ada berapa sih Bu Sri? Badan kita terdiri dari 3 lapisan. 3 lapisan. Iya, yang disebut dengan Trisarira. Oke, apa aja tuh Bu Sri? Trisarira itu yang pertama Stula Sarira, yaitu badan wadah tubuh kita sendiri. Lalu yang kedua Suksma Sarira, yaitu badan halus atau pikiran. Lalu yang ketiga yaitu badan penyebab atau Antahkarana Sarira, yaitu Atman yang menghidupi, yang memberikan kita hidup atau memberikan kita tenaga untuk hidup. Oke, nah kemudian selain dari Trisarira, ada Bu Sri menitipkan kita mau membahas Pancamaya Kosa. Kalau boleh tahu Pancamaya Kosa itu apa Bu Sri? Pancamaya Kosa itu adalah 5 selubung yang menyelubungi Atman Rama. Maksudnya gimana? Ada Atman itu terbungkus atau terselubung dari beberapa selubung yang terdiri dari 5 bagian yang disebut dengan Pancamaya Kosa. Yang pertama itu adalah Annamaya Kosa, yaitu selubung atau selubung Atman yang berupa sari-sari makanan. Lalu yang kedua Pranamaya Kosa, yaitu selubung Atman yang berupa nafas atau energi. Lalu yang ketiga itu Manomaya Kosa, yaitu selubung Atman yang berupa pikiran. Dan yang keempat Awijnana Maya Kosa, yang artinya adalah selubung Atman yang berupa kecerdasan atau pengetahuan yang kita peroleh. Dan yang kelima itu adalah Ananda Maya Kosa, yaitu selubung Atman yang berupa kebahagiaan. Oke, berarti ada 5 selubung yang Atman. menyelubungi Atman. Iya. Nah, Bu Sri, mungkin perbincangan kita terkait dengan materi Atman ada lagi mungkin atau sampai di sini dulu? Nah, Ibu akan lagi satu ya, Rama ya, karena moksa belum dibahas secara detail. Untuk kapan manusia dapat dikatakan mencapai moksa? Apabila Atman dan Brahmanya mampu menyatu. Kapan manusia dapat menyatu antara Brahman dengan Atmannya? Apabila ia karma wasananya sudah habis terbayarkan ketika masa hidupnya, begitu saja. Oke, berarti kapan Atman dan Brahman dapat menyatu? Apabila karma wasananya telah habis terbayarkan semasa hidupnya. Oke, Bu Sri, sampai di sini perbincangan kita terkait dengan Atman. Sebagai penutup perbincangan kita atau materi pembelajaran kita pada materi kali ini, kita akan tampilkan beberapa tayangan terkait dengan sloka-sloka yang berkaitan dengan Atman itu sendiri. Sampai jumpa Sobat Sviga. Sekian dulu untuk pembelajaran dari agama Hindu tentang Atman. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa tanyakan secara personal langsung kepada Ibu Sri Handayani melalui WhatsApp ya Bu ya. Oke. Dan sampai jumpa di TV Pembelajaran Sviga pada materi-materi pembelajaran lainnya. Saya Kak Rama menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Dah. Om Santi.